Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan yang sehat selalu ya. Saya Fadil Nugraha, dosen pengampu mata kuliah struktur perkembangan tumbuhan yang akan memandu kuliah ini dalam 1 semester ke depan. Selamat mengikuti ya. Di pertemuan yang pertama ini, kita akan mengenal terlebih dahulu bagian-bagian dari sebuah tanaman atau tumbuhan. Pernahkah kalian melihat gambar ini? Apa kira-kira yang ada di pikiran kalian? Apakah ini akar, batang, atau mungkin buah? Atau mungkin gambar berikut. Sebenarnya apa sih ini? Daun, bunga, atau bagian tumbuhan yang lain? Pasti masih pada bingung kan jawabannya apa? Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada pertemuan ini, mari kita lihat sama-sama apa sih tujuan dari pembelajaran kali ini. Yang pertama adalah untuk menentukan bagian-bagian dari tumbuhan. Yang kedua, untuk menjelaskan fungsi dari masing-masing bagian tersebut. Dan yang ketiga, yaitu menjelaskan apa sih pentingnya bagian tersebut. Pertama-tama, mari kita samakan dulu konsep mengenai apa itu tumbuhan. Tumbuhan adalah organisme hidup yang memiliki kemampuan untuk membuat makanannya sendiri melalui proses yang kita sebut dengan fotosintesis. Tumbuhan juga memiliki variasi yang sangat beragam baik dari segi bentuk, ukuran, warna, dan bagian-bagian yang membantu mereka untuk tumbuh dan berkembang. Nah, sekarang mari kita kenali apa saja sih bagian-bagian dari suatu tumbuhan. Seperti yang Anda lihat pada layarnya masing-masing, berikut ini adalah contoh tumbuhan yang berasal dari divisi Spermatophyta atau tumbuhan berbiji, di mana tumbuhan berbiji ini adalah salah satu contoh tumbuhan tingkat tinggi yang telah memiliki organ pertumbuhan dan perkembangan yang cukup lengkap dan telah berkembang dengan sempurna. Di antaranya ada organ utama seperti akar, batang, dan daun, dan organ perkembangan seperti bunga, buah, dan biji. Bagian yang pertama yang kita bahas adalah akar. Akar biasanya ditemukan di bawah permukaan. Akar menyerap air dan menyediakan nutrisi bagi tanaman dari dalam tanah. Akar juga merupakan sumbu bagi tanaman untuk dia berintegrasi di suatu tempat atau media tanam. Akar juga biasanya dapat menyimpan cadangan makanan dan nutrisi bagi pertumbuhan tanaman. Dan akar juga memiliki berbagai bentuk modifikasi seperti umbi atau tuber, maliform, nodul, dan lain sebagainya. Bagian yang kedua yang kita bahas adalah batang. Batang biasanya sering kali kita temukan di bagian atas dari permukaan. Batang mendukung tempat melekatnya daun, bunga, tunas, dan buah. Batang juga mendukung proses transportasi air, nutrisi, dan mineral ke berbagai bagian tubuh tumbuhan. Nah, layaknya akar, batang juga memiliki modifikasi seperti runner, stolon, tuber, bulb, dan lain dan sebagainya. Nah, di bagian awal tadi, Ananda semua telah melihat gambar yang Bapak tanyakan, apakah bagian ini merupakan batang, buah, akar, dan lain sebagainya. Ya, ini adalah tuber dari kentang, di mana tuber kentang ini tergolong ke dalam modifikasi batang ya, bukan akar, karena tumbuh di pangkal batang atau berasal dari pangkal batang. Bagian yang ketiga adalah daun. Daun pada umumnya berbentuk datar dan tipis. Daun memiliki peranan utama untuk memproduksi zat makanan melalui proses yang kita sebut dengan fotosintesis, karena pada daun banyak mengandung zat hijau daun yaitu klorofil. Daun juga membantu dalam meregulasi pertukaran gas yang ada di sekitaran daun dengan lingkungannya. Nah, dapat dilihat bahwasanya daun juga memiliki berbagai bentuk keanekaragaman dari segi morfologinya, baik dibedakan dari ujung daun, pangkal daun, pinggir, dan lain sebagainya. Nah, ini yang akan membedakan klasifikasi atau bentuk daun dari berbagai jenis tanaman yang ada di dunia ini. Seperti yang ada di slide awal, Bapak tanyakan bahwasanya apakah gambar ini menunjukkan organ daun, bunga, atau lainnya? Ya, ini adalah daun, modifikasi daun dari tanaman Ruscus sp, di mana seperti muncul bunga dari permukaan atas daunnya. Padahal ini adalah daun, bukan bunga, karena tidak berasal dari tangkai bunga atau pedunculum.
Bagian yang keempat adalah bunga. Bunga merupakan organ perkembangan atau organ reproduktif yang dimiliki oleh tumbuhan. Bunga ini dapat kita karakterisasi melalui beragam warna dari kelopak dan nektar yang dihasilkan, wangi dan lain sebagainya. Nah, bunga juga biasanya berinteraksi dengan berbagai macam polinator seperti serangga dan burung yang membantu untuk proses penyerbukan serta penyebaran biji. Nah, bunga memiliki biji sebagai organ reproduksinya. Yap, sama halnya seperti batang, akar, dan daun, bunga juga memiliki berbagai bentuk keanekaragaman seperti yang bisa kita lihat berdasarkan susunan bunga. Ada yang single, spike, resin, korim, umbel, dan lain sebagainya. Bagian selanjutnya adalah buah. Buah merupakan bagian dari tumbuhan yang mengandung biji. Bentuk atau struktur buah ini berfungsi untuk melindungi dan membantu juga dalam proses penyebaran biji. Nah, biasanya buah juga menyediakan makanan bagi berbagai jenis hewan. Dan biasanya buah ini sangat beragam, baik dari rasa, bentuk, warna, apakah bisa dimakan, dimasak, ataupun tidak. Bagian yang terakhir adalah biji. Biji biasanya kita temukan seringkali berukuran jauh lebih kecil, kemudian dilindungi oleh selubung atau pembungkus biji, dan biji mendapatkan nutrisi dari cadangan makanan yang biasanya terletak pada endosperm atau kotiledonnya. Nah, biji ini sangat penting sekali untuk pertumbuhan tanaman baru karena merupakan bagian dari organ reproduktif. Nah, berdasarkan penjelasan tadi, seharusnya 3 target belajar kita pada hari ini sudah terjawab ya, Nanda. Nah, yang pertama adalah apa saja bagian dari tanaman? Kita sudah jabarkan ada 6 bagian utama dari tumbuhan tingkat tinggi seperti akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Apa saja fungsinya tadi juga sudah dijelaskan. Ada yang berfungsi sebagai organ utama sebagai pertumbuhan dan ada juga yang berfungsi sebagai organ perkembangan serta reproduksi. Dan yang ketiga adalah apa saja fungsinya juga sudah kita ketahui ya. Ada yang berperan untuk memasak makanan, ada yang berperan untuk menyebarkan biji dan lain sebagainya. Nah, Ananda semua, tumbuhan adalah organisme yang sangat luar biasa karena mereka menyediakan oksigen bagi kita untuk bernafas, menyediakan makan bagi kita, menyediakan berbagai macam materi untuk agar kita bisa melangsungkan kehidupan seperti kertas, kayu untuk membangun rumah, dan lain dan sebagainya. Nah, mereka juga membantu untuk membuat lingkungan kita menjadi jauh lebih baik, menjadi lebih cantik. Nah, bagaimana caranya? Ya, caranya untuk kita menghargai adalah mengapresiasi dengan terus melestarikan tumbuhan, menjaga, merawat agar mereka tidak punah, sehingga kita bisa mengambil benefit dan hidup berdampingan dengan baik dan layak. Itu saja yang dapat disampaikan pada video pembelajaran kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di kesempatan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.